Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili pemilik channel untuk mengisi suara pada tutorial yang akan saya peragakan berikut ini. Tutorial yang akan saya peragakan berikut adalah mengambil database dari VDI untuk dimasukkan ke dalam XAPP atau hosting tanpa perlu registrasi ulang atau memasukkan token. Yang perlu dilakukan adalah mengekstrak file VDI yang di dalamnya terdapat database MySQL. Cara mengekstrak VDI itu kita buka dulu sebelumnya. Jadi saya membuka VDI tersebut dengan menggunakan PowerISO. PowerISO nanti ada di deskripsi atau di download. Di sini ada nih, ada PowerISO dengan kata kunci PowerISO. Di sini udah ada. Kita bisa klik salah satunya. Nah, bisa diambil PowerISO sesuaikan dengan OS Anda, OS teman-teman semua, bisa pakai 632 atau 64. Kebetulan saya udah mendownload PowerISO. Kemudian dijalankan. Untuk proses instalasinya saya anggap teman-teman udah pada tahu ya, karena tinggal next sampai selesai. Kemudian PowerISO itu kita buka. Sebelumnya kita ingin tahu VDI tersebut. Kita jalankan untuk memastikan. Ini VDI milik saya akan jalankan. Nah, ini udah jalan. Kita buka. Ini udah jalan ya, tinggal dimasukkan username sama password. Saya nggak akan masukkan ini karena saya menganggap ini teman-teman juga udah bisa login semua. Nah, ini kita buka PowerISO ini harus kita buka untuk mengambil database MySQL-nya. Kita tutup dulu karena kalau nggak ditutup ini PowerISO-nya nggak bisa dijalankan. Sebagai contoh ini RDM ini saya udah backup, takut ada kesalahan, jadi teman-teman itu harus di backup dulu. Jadi jangan langsung diekstrak di situ karena nanti kalau terjadi sesuatu akan susah. Saya kebetulan pakai RAR. Jadi di sini ini yang khusus yang ini di backup dengan klik kanan, kemudian di add to archive atau RDM madrasah RAR gitu. Nanti bisa hasilnya akan seperti ini untuk backupannya. Kalau nanti ini rusak, ini bisa diekstrak lagi. Oke, ini masih dijalankan dengan PowerISO. Kita lihat ini tidak bisa. Di sini disebutkan bahwa proses tidak dapat diakses karena file sedang digunakan. Oke, kita matikan dulu. Nah, setelah mati, kita ambil file yang tadi digunakan ya. Ini filenya, kemudian di open. Ini di sini ada dua, yang satu primary, yang satu extended. Ambil yang primary atau yang size-nya lebih besar. Jadi di sini ada 49 GB. Kemudian diklik open. Kita tunggu beberapa saat.
setelah berhasil kita ekstrak, di sini ada beberapa file. Kita ambil yang var-nya ini ya, yang paling bawah. Kita klik. Terus kemudian diklik yang lib. Nah, di dalam file lib ini ada di sebelahnya itu ada MySQL. Nah, file MySQL ini yang akan kita ambil. Bagaimana caranya? Diklik yang ini, yang MySQL-nya, kemudian diekstrak. Ini diekstrak ke dalam folder yang kita pilih. Kita bebas mau pilih yang mana, tetapi jangan sampai lupa. Jadi teman-teman itu harus memastikan lokasi dari file yang akan kita ekstrak tersebut. Misalkan saya akan ekstrak di Nurul ya, Nurul @rjm Madrasah. Saya akan bikin folder dulu di sini ya, VDI MySQL. Ini nama ini terserah mau dikasih apa, tapi yang jelas teman-teman harus mengingatnya ya, jangan sampai lupa nanti pada saat mengekstraknya malah mencari-cari di mana gitu. Nah, ini di sini barusan yang kita buat, kemudian di OK, kemudian di OK. Ini dipilih salah satu, pilih selected file ya, jangan all file. Kalau all file ini semua akan diekstrak, membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena kita hanya membutuhkan file MySQL. Jadi harus dipastikan ya, MySQL dan di sini selected file. Kemudian OK. Ditunggu beberapa saat. Oke, udah selesai. Kita lihat di sini udah ada, yang tadinya kosong sudah ada. Nah, ini yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan. Jadi disimpan aja dulu. Kita buka, kita install RDM dari RDM Madrasah, dari situsnya. Nah, di sini saya akan menggunakan, yang saya peragakan adalah versi XAMPP atau installer. Kebetulan saya udah mendownload dan udah saya install, jadi teman-teman pasti udah tahu lah bagaimana cara menginstal ini. Di sini saya udah ada di sini ya, dan ini masih fresh, jadi belum saya apa-apakan. Kita coba localhost. Nah, ini masih registrasi RDM ya. Nah, saya akan bagaimana caranya? Gampang sekali ya. Tadi yang file tadi yang kita ekstrak dari VDI, kita buka. Nah, ini ada di sini, ada RDM, di sini ada log file 0, log file 1, dan IP data. Ini 4 file yang saya cetak dulu ini harus di copy. Klik kanan, kemudian copy, dan pastekan ke RDM ini. MySQL data. Nah, di sini. Ini nanti akan ke replace ya. Ini RDM yang dari sana, yang aslinya yang masih kosong, kemudian di paste di sini, kemudian di do this for all children items, replace. Kenapa ini nggak bisa? Karena ini masih terbuka, masih diakses. Kita tutup.
masih belum bisa. Karena apa? Ini masih running juga, saya agak lupa. Jadi saya harus membuka administratif tool. Jadi MySQL-nya kita hentikan dulu. Ini di cancel, kita hentikan dengan cara bagaimana? Ini diklik di bagian bawah ini, kemudian dicari administratif tool. Kemudian komponen services, kemudian services lokal, dan cari RDM ini. RDM kemudian di stop. Ini nggak usah ditutup. Udah, kemudian kita kembali lagi ke file yang tadi mau di copy, nggak bisa. Di madrasah. Kemudian di IP data 1, IP log file 1, IP log file 0, dan RDM madrasah. Kemudian klik kanan, copy, dan pastekan ke RDM madrasah ini, MySQL data, kemudian di paste di sini. Kemudian di do this for all children items, dicentang, kemudian di yes. Kemudian di replace the file in the destination. Oke, ini sudah. Kemudian yang ini, service ini, RDMDB, RDM database ini harus diaktifkan kembali. Klik start. Kita coba localhost 1203. Oke, udah jadi. Jadi kita di sini tidak bermain script ya. Jadi langsung gampang sekali ya. Jadi ini tinggal login sesuai dengan login yang sebelumnya dan tinggal masuk. Oke, terima kasih. Bagi yang mengalami kesulitan atau kendala bisa di chat di kolom komentar. Bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.